Beberapa waktu yang lalu, dikabarkan Presiden Amerika Donald J. Trump melakukan kunjungan resmi kenegaraan ke negara Cina dengan membawa 15 orang CEO perusahaan raksasa asal Amerika bersamanya. Kunjungan ini dilakukan atas undangan dari Presiden Republik Rakyat Tiongkok, yaitu Presiden Xi Jinping yang sedang menjabat saat ini. Tujuannya adalah untuk meredakan tensi global yang lagi memanasnya dan juga memungkinkan untuk melakukan beberapa diplomasi bisnis antar kedua negara. Sebagaimana kita ketahui, Amerika dan China adalah dua kekuatan besar yang memiliki banyak sekali pengaruh di dunia geopolitik global. Ekonomi global, teknologi, dan tensi geopolitik secara global. Menariknya, dalam pertemuan ini, Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping melakukan pidato di hadapan Donald Trump. Dan yang paling menarik dalam pidatonya, dia menyebutkan tentang Thucydides Trap atau jebakan Thucydides yang pernah terjadi di masa lalu sekitar tahun 431 hingga 404 sebelum Masehi. 中美两国能不能跨越所谓的修昔底德陷阱？ Presidensi menegaskan kalau pertemuan ini sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman antar kedua negara yang mungkin saja menjadi Thucydides Trap, lalu kemudian berpotensi menjadi sumbu perang antar kedua negara yang menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Dia menyebutkan kalau tahun 2026 ini sangat potensial bagi kedua negara untuk tidak saling menghancurkan, tapi lebih baik kalau mereka ini saling bekerja sama. Mentalitas dan kepemimpinan yang sehat dapat mengubah potensi konflik, sehingga kehancuran atas kedua negara bisa dicegah. Lantas apa itu Thucydides Trap dan kenapa Presiden Cina Xi Jinping sangat mewanti-wanti hal tersebut? Thucydides Trap merupakan teori politik tentang pola kekuatan di mana terdapat intimidasi yang dilakukan oleh kekuatan baru terhadap kekuatan yang lama. Definisi ini diambil dari seorang sejarawan Yunani kuno yang bernama Thucydides. Tulisannya menceritakan tentang tragedi wabah Athena yang terjadi pada tahun 430 sebelum Masehi. Konsep atau istilah Thucydides Trap sendiri ini dicetuskan oleh seorang profesor atau ilmuwan dari Universitas Harvard, Graham Allison, pada awal tahun 2010-an. Kalau kita cocok logikan dengan zaman sekarang, kekuatan politik yang baru itu didefinisikan dengan Cina dan kekuatan politik yang lama itu didefinisikan dengan Amerika. Berdasarkan teori Thucydides Trap, ketakutan dari pihak kekuatan lama terhadap kekuatan baru berpotensi menimbulkan konflik yang bisa saja membawa kedua negara ke arah perang yang saling menghancurkan kedua belah pihak. Hal ini bisa sangat berbahaya ya. Ya gimana enggak, kalau misalkan aja kedua negara ini berperang, yang kena impactnya bukan cuma dua negara ini ya. Pertama aliansi-aliansinya, dan mungkin aja bisa berimpact ke negara-negara yang bahkan nggak ada hubungannya sama sekali. Udah dia kena, orang-orang terdekatnya kena, dan mungkin aja orang-orang yang nggak ada salahnya juga kena. Dan yang lebih parahnya lagi, ini mungkin terjadi bukan karena salah satu dari mereka pengen ngehancurin pihak lain, bukan karena mereka pengen perang gitu, tapi karena mereka cemas dan takut kemajuan dari pihak yang kekuatan baru ini bisa saja mengancam mereka pihak lama. Oke, kita balik lagi ke ilmuwan Graham Allison. Istilah Thucydides Trap ini didefinisikan setelah Graham Allison, sang ilmuwan, melakukan penelitian lebih lanjut terhadap perang yang pernah terjadi di masa lalu. Kira-kira sekitaran tahun 431 hingga 404 sebelum Masehi, yang akan kita bahas pada part selanjutnya. Jadi kejadian ini terjadi sekitar 2500 tahun yang lalu atau sekitar 5 abad sebelum Masehi di Yunani kuno. Pada masa itu, Yunani kuno bentuknya itu bukan seperti sebuah negara yang ada pada zaman sekarang. Yunani kuno itu mungkin sebutan untuk sebuah area gitu, untuk sekumpulan istilahnya city state atau negara kota, yang setiap city state atau negara kota ini punya pemerintahannya sendiri gitu. Bisa dibilang negara-negara kecil jadi berkumpul, lalu daerah itu disebutlah dengan Yunani kuno. City state ini istilahnya dinamakan dengan polis. Mungkin kalian pernah dengar. Ada hingga ratusan polis yang berdiri di Yunani kuno pada saat itu. Dan dari ratusan polis yang ada dua polis yang sangat besar dan begitu disegani oleh negara-negara kecil lain atau city-city state lain. Kedua polis tersebut bernama Athena dan Sparta. Kedua city state ini atau kedua polis ini punya karakteristik yang berbeda. Bangsa Sparta pada masa itu merupakan sebuah bangsa yang begitu disegani, begitu besar pada masanya. Mereka adalah kekuatan besar, kekuatan lama yang udah ada dan disegani oleh banyak polis-polis lain di sekitarnya. Dan Athena pada saat itu adalah sebuah kekuatan baru yang secara tiba-tiba mengalami lonjakan pertumbuhan ekonomi yang sangat besar. Budaya bangsa Sparta itu cenderung militeristik. Anak umur 7 tahun aja udah dilatih untuk berperang. Militernya terkenal sebagai militer terkuat pada zamannya. Bangsa Sparta ini cenderung tertutup dan berambisi untuk mempertahankan tatanan dunia atau status quo yang ada pada saat itu, di mana mereka ini merupakan kekuatan paling kuat gitu. Mereka
nggak mau disaingi oleh negara-negara lain. Di sisi lain, Athena, mereka ini kaya dengan perdagangan lautnya. Mereka juga pusat dari peradaban, seni, dan filsafat, dan menjadi landasan dari politik yang ada pada zaman sekarang. Karena kekayaan ekonominya, ya mereka punya duit. Mereka mampu membangun angkatan laut terkuat yang ada pada masa itu dan membangun aliansi bernama Liga Delos. Oleh karena itu, Athena pede kalau mereka lah yang harusnya menjadi puncak dunia, bukannya bangsa Sparta. Ya istilahnya udah gila lah kedua bangsa ini, semua pengen berada di puncak. Udah kebayang lah ya kalau kita cocok logikan dengan kondisi Amerika dan Cina yang ada pada zaman sekarang. Nah, karena sama-sama pengen menjadi puncak dari dunia, pengen menjadi admin bumi pada saat itu, akhirnya perang antar keduanya pun pecah. Menurut pengamatan ilmuwan Thucydides, ilmuwan Yunani kuno tadi, perang ini terjadi bukan karena dua negara ini pada awalnya pengen saling menghancurkan satu sama lain gitu. Enggak. Perang ini asalnya terjadi karena faktor psikologis antar kedua negara yang saling takut satu sama lain. Ya, paranoid lah istilahnya. Pemimpin bangsa Sparta memiliki rasa takut terhadap perkembangan ekonomi dari Athena. Kalau dibiarin aja, 10 tahun lagi kekuatan militer laut mereka akan menjadi kekuatan paling kuat dan kita nggak akan bisa mengalahkan mereka lagi. Apa kita hancurin sekarang aja kali ya? Sedangkan dari POV orang-orang Athena, bangsa Sparta ini terlalu angkuh dan sombong. Bangsa Sparta ini menurut mereka berusaha mencegah Athena dari kemajuan ekonominya, ya berusaha dicegah gitu biar nggak maju. Padahal kan bangsa Athena ini menurut mereka berkembang secara wajar aja gitu, nggak merugikan negara manapun. Bangsa Athena mikir apa kita sikat aja bangsa ini duluan. Awalnya beberapa insiden kecil terjadi di beberapa negara sekutu. Nah, karena udah paranoid dari awal, kejadian ini tidak diselesaikan dengan baik-baik, tidak dilakukan diplomasi atau berbicara lebih dulu. Mungkin ada kesalahpahaman. Pasukan tempur langsung dikerahkan dan akhirnya perang pun pecah. Semua kena jebakan Thucydides atau Thucydides Trap. Perang besar yang terjadi itu dalam sejarah tercatat dengan nama Perang Peloponnesos. Tahu nggak yang paling gila? Perang ini terjadi selama 27 tahun lamanya. Gila nggak tuh? Awalnya kan cuma Parno doang, tapi perang ini terus-menerus berlanjut sampai 27 tahun. Udah gila orang-orang ini. Ya setelah 27 tahun, akhirnya perang pun secara resmi dimenangkan oleh bangsa Sparta yang berhasil mengalahkan Athena. Tapi, walaupun secara teknis bangsa Sparta ini menang, tapi kemenangan ini tidak ada apa-apanya dibanding kerugian yang mereka alami. Kerugian yang didapatkan oleh kedua belah pihak, baik yang menang ataupun kalah, itu tidak sebanding walaupun mereka memenangkan perang ini. Ya istilahnya Pyrrhic victory lah. Ya gimana nggak rugi? Ekonomi kedua negara hancur. Generasi mudanya terbunuh dan terbantai semua dalam peperangan. Dan yang pastinya, kekuatan militer mereka terkuras habis. Perang ini mengakibatkan kedua bangsa, Athena dan Sparta, serta banyak negara-negara atau banyak polis-polis lain yang berada di Yunani menjadi lemah. Tak lama setelahnya, Raja Philippus II dari Makedonia, ayah dari Alexander the Great, melakukan serangan ke wilayah Yunani dan berhasil menaklukkan mereka. Udah capek perang, pialanya diambil oleh orang lain. Sebelah jatuh ketimpa tangga. Oke, balik lagi kita ke konteks awal video ini dibuat tentang Amerika dan Cina. Memang, kejadian ini mungkin tidak 100% itu mirip untuk kejadian yang terjadi antara Athena dan bangsa Sparta dengan Cina dan Amerika. Tapi konteks awal kejadian itu sama. Amerika yang udah seperti admin bumi. Suka-suka mereka lah dengan segala macam gebrakannya. Mereka nyulik presiden orang, mereka ngasih tarif ke negara orang. Dan Cina yang perkembangan ekonominya begitu pesat digadang-gadang sebagai the new great power yang akan menggantikan Amerika. Karena belajar dari kejadian yang pernah terjadi di masa lalu, maka melakukan diplomasi untuk mencegah terjadinya jebakan Thucydides atau Thucydides Trap itu merupakan langkah yang bijak. Ya, at least they try, kita nggak tahu bagaimana hasilnya. Yang kita selalu berharap pasti yang baik-baik lah yang terjadi. By the way, mentalitas zero sum game antar pemimpin dunia itu sangatlah berbahaya. Apalagi terkait negara-negara adidaya seperti Cina dan Amerika. Daripada kedua negara bersaing dengan cara menghancurkan satu sama lain melalui perang dengan senjata, mending mereka berperang dengan ekonomi atau adu-adu aja perkembangan teknologi yang bisa memajukan umat manusia ke arah yang lebih baik, atau mending mereka kolaborasi aja. Ya, ngarep aja lah dulu. Tapi menurut kalian gimana? Mungkin nggak sih imajinasi utopis di mana manusia tidak lagi saling menghancurkan satu sama lain itu terwujud? Komen di bawah. Terima kasih buat semua yang udah nonton sampai akhir. Orang bijak selalu meninggalkan like dan subscribe. I'll see you next time. Bye.